Tapi memang gue juga belum berolahraga secara maksimal, jadi masih yang olahraga tipis-tipis aja, nggak perlu yang terlalu berat. Halo, balik lagi sama gue Alvin, masih di channel I'm Putih. Hari ini gue mau sharing mengenai proses operasi torakotomi. Jadi beberapa waktu lalu gue itu melakukan operasi seperti di video sebelumnya. Kenapa gue harus operasi? Yaitu karena adanya metastasis atau penyebaran sel kanker di bagian paru-paru, dan sudah dioperasi dan hasilnya bersih, clean sampai sekarang ini. Prosesnya sebenarnya persiapannya hampir sama guys dengan operasi amputasi. Jadi tetap harus ke bagian internis, kemudian cek lab, dan juga ke bagian dokter anestesi. Jadi untuk mengukur dosis yang tepat untuk penggunaan obat biusnya. Nah, perbedaannya adalah kalau ditanya sakit apa enggak, kalau yang dulu operasi amputasi gue bilang nggak sakit. Karena memang bener nggak sakit guys, karena setelah obat biusnya baru habis, baru berasa sakit. Kalau ini berbeda banget. Nah, prosesnya itu gue harus dibius secara total. Jadi berbeda dengan operasi amputasi yang hanya bius lokal. Jadi untuk biusnya ini gue secara full tidak sadarkan diri dari mulai proses operasi sampai selesai. Nah, pada waktu itu sudah masuk ke ruangan operasi, sudah masuk obat biusnya, tidak lama gue langsung tidak sadarkan diri. Baru sadarnya itu adalah ketika gue udah selesai operasi dan lagi mau pemindahan dari ruang operasi ke ruang ICU. Nah, karena operasinya sendiri, torakotomi ini adalah operasi di bagian rongga dada, jadi ada selang yang dimasukkan ke dalam, mungkin dikonekkan ke bagian paru-paru untuk mengeluarkan darah kotor dari sisaan operasi. Nah, selama di ICU itu gue selama kurang lebih 1 kali 24 jam untuk dipantau dulu kondisinya apakah semakin membaik atau tidak, dan bersyukurnya kemarin 1 kali 24 jam gue sudah bisa keluar dari ruangan ICU dan kembali ke kamar biasa. Nah, selama di proses di ruang ICU sampai gue di kamar biasa, itu totally nggak nyaman banget guys. Jadi memang satu, luka operasinya masih berasa tentunya, meskipun obat biusnya ada, tapi sedikit banyak masih terasa. Kemudian yang salah satu yang bikin tidak nyaman itu karena memang adanya selang untuk pembuangan darah kotor tersebut. Nah, dengan adanya selang tersebut, otomatis sudah membatasi gerak badan gua. Gerak sedikit, goyang sedikit, agak sakit. Kemudian dan juga dari operasinya pun memang karena posisinya ada di sebelah kanan punggung belakang gua, otomatis gua belum bisa banyak gerak untuk nengok ke kanan ataupun nengok ke kiri. Awalnya itu masih penyesuaian banget, tapi dokter bilang untuk mempercepat prosesnya secara recovery dan juga untuk memastikan darah kotornya itu sudah keluar semua, gue harus sering-sering untuk berbaring ke kiri atau berbaring ke kanan secara perlahan, tentunya tidak perlu tergesa-gesa. Nah, kalau waktu itu gue untuk bisa baring ke kiri atau baring ke kanan perlu bantuan dari bokap, karena waktu itu ditemenin sama bokap. Jadi pelan-pelan gue belajar nengok kiri 15 detik, nengok kanan 15 detik, kemudian belajar untuk duduk pelan-pelan, dan akhirnya memang dari awal dokter juga sudah sampaikan proses untuk di rumah sakit itu kurang lebih sekitar 5 hari. Jadi dari proses masuk sampai keluar itu kurang lebih 5 hari, dan memang gue pas 5 hari gue sudah boleh pulang. Nah, setelah di rumah tentunya masih dikasih obat untuk pereda nyeri. Kemudian di rumah lebih banyak beraktivitas di ranjang karena memang agak sulit, bukan agak sulit, tapi ketika harus duduk lama, otomatis otot yang berada di punggung itu terasa sakit.
memang hal itu lumrah, informasi dari dokter memang sampaikan itu memang lumrah, nggak masalah, karena memang tentunya bekas operasi itu ototnya disobek, dibuka, yang akhirnya menyebabkan tentunya ada penyesuaian. Dan dokter sampaikan untuk proses recovery-nya untuk bisa kembali ya mendekati normal itu kurang lebih sekitar 3 bulan. Dan selama proses recovery itu disarankan tidak beraktivitas berat, baik olahraga ataupun yang lainnya. Untuk nyetir boleh, tapi lebih baik didampingi. Nah, sekarang ini harusnya gue sudah mau 3 bulan dan so far recovery-nya menurut gue berjalan dengan baik. Tapi memang gue juga belum berolahraga secara maksimal, jadi masih yang olahraga tipis-tipis saja, nggak perlu yang terlalu berat. Jadi itu cerita dari gue, sharing dari gue mengenai operasi torakotomi. Jadi kalau ditanya sakit apa enggak, yes, sakit, dan gue merasa itu beda banget sama operasi yang amputasi. Nggak nyaman, yes, ya nggak nyaman itu. Tapi ya apapun itu harus tetap dijalanin untuk yang terbaik, terutama untuk kesehatan kita. Jadi bagi teman-teman, kalau memang menghadapi hal yang sama gue dan memang itu adalah yang terbaik, lebih baik kalian jalankan. Apapun nanti hasil kedepannya, lakukan yang terbaik, tetap positive thinking. Jadi mempercepat proses recovery kita juga. Dan kemudian gue mau ingetin lagi bagi teman-teman, di bulan Desember nanti ada channel YouTube dari Jakarta Swift. Jadi jangan lupa untuk subscribe, kemudian juga hit loncengnya. Jangan lupa untuk komen-komen, karena di sana juga nantinya akan banyak konten-konten yang menarik, tentunya yang menginspirasi teman-teman. Jadi kalian akan menemukan orang-orang yang mempunyai kisah inspiratif yang mungkin bisa berguna buat kalian, yang bisa memberikan semangat buat kalian. Dan juga tentunya kita ada konten yang fun, yang menyenangkan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel gua, komen, like, dan juga share ke teman-teman. Jadi bagi yang membutuhkan, kalau kalian merasa ini berguna, bisa di-share ke teman-teman kalian. Oke, sekian dulu video dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian. See you guys.